Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, yang pastinya untuk hari ini kita jumpa lagi dalam program Ustaz Gaul yang pastinya bukan dari hits ya, bukan dari Bur Indonesia juga ya, bukan ya. Masih bersama Ustaz Rizkan yang pastinya nanti akan ada Ustaz dan ibu-ibu akan ada tausiah ya, yang pastinya dengan tema berbeda. Dan yang pastinya acara ini masih disponsori oleh Sarung Gaya Duduk Kreasi Indonesia. Tadi dibuka dengan salawat Tibbil lapis indah serasi kepala anak. Ada yang begini Coba ulas sekali lagi Ustaz ya. Kanan dulu, kiri dulu ya. Mana kompak dong ya. 1, 2, 3. Coba ya. Ada kiri, ada kanan, ada kiri. Mau kanan kiri dulu. Mau kanan dulu atau kiri dulu? Hah? Oh, udah goyang memang. Tapi ada tuh di belakang. Oh begitu. Tapi ada tuh di belakang ibu gak begitu sampai kau dan lima. Biar murun dari besar tapi goyang itu apa? Ya, oh begitu. Ada Kakak Ros juga sana. Kakak Ros. Ya ada juga Kakak Ros. Masyaallah ya. Nah yang pasti bisa di rumah. Dan yang pasti kita mau sama-sama tahu ini majelis taklim dari mana. Sama-sama, siapa Bu? Tepuk tangan dulu. Ini majelis taklim Miftahul Jalan Sungai Walanai. Sungai Walanai. Sungai Walanai ada Kakak Ros. Pasti kalau Sungai Walanai ada Kakak Ros. Ada. Tepuk tangan dulu buat Kakak Ros. Ada juga biasa dibungkus pulang. Ada. Ada biasa dibungkus pulang. Ada juga belum dibungkus tapi sudah cak mami. Ada juga. Yang di belakang terutama itu saya saja sih. Nah, yang pastinya untuk hari ini pemirsa di rumah dan ibu-ibu yang sedang Miftahul Khair, kita ada tema Ustaz ya, seperti biasa. Nah, temanya untuk hari ini apa nih Ustaz? Temanya 5 tafakkur. Jadi Bu. ada 5 macam tafakkur. 5 macam tafakkur. Ibu. Oh, Ibu. Jangan ibu dicapak ke sana. Dicapak tuh ya, macam. Ibu tahu ada tafakkur? Tahu? Tafakkur tahu? Anjur? Hidup bagian. Ya, hidup. Berarti bertapa. Nah seperti apa? 5 tafakkur mungkin kita balas ya Ustaz. Baik. Oh dari mengganggu, Masya Allah. Nanti kita dengar saja Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah bajunya Sama baju juga ini. luar biasa seragam. Kita Iya, ya seragam. Ibu-ibu ya seragam. Cantik warnanya, warna hijau apa ini? Salam. Salam nih. Ini yang biasa dibikin kalau ada makanan-makanan kari pakai daun salam. Oh, salam begitu. Oh, salam itu. Tapi yang sama di sini selain anunya Ustaz bajunya. Iya. Kirana ponton sama semua warna kuning. Iya. Serasi memang, Dik. Serasi. Di situ dia tebal-tebal. Biasa warnanya begitu lembut. Orang Bugis bilang kalem. Kalem. Sama ibu-ibunya kalem. Iya. Sama kan. Tunggu kita perbaiki kita dulu sini dulu. Iya, ini perbaiki ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ibu-ibu Majelis Taklim Miftahul Khair dan seluruh pemirsa Fajar TV yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat itulah kita menjadi pribadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insya Allah kita semua diberikan nikmat keimanan, Islam dan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Salam dan salawat tercurah kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Mudah-mudahan insyaallah dengan salawat tadi, salawat tibbil qulub, ya mudah-mudahan insyaallah kita semua di samping di dunia ini dengan salawat tibbil qulub melembutkan hati sebagai obat hati. Mudah-mudahan dengan salawat kita juga insyaallah kelak kita akan berjumpa dengan Nabi kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga insyaallah kita mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Majelis taklim ini adalah majelis taklim Miftahul Khair. Apa artinya Miftahul Khair? Miftah artinya kunci, khair adalah kebaikan, kunci kebaikan. Ya. Jadi kita sudah pegang ini kunci kebaikan untuk menuju, untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi alangkah ruginya kita, alangkah celakanya kita ketika kita sudah membuka itu, sudah memiliki pintu kebaikan, masuk di dalam surga, lantas kemudian di dalam surga kita tidak mendapatkan, kita tidak menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Ibu ya. Ibu kalau masuk rumahnya, kunci rumah. Sudah ada kunci rumah. Iya. Kunci Tapi masjid pas tidak ada. masuk tidak ada suaminya. Oh, di telepon video call. Gimana ya? Kira-kira perasaan? Ya. Masuk rumah, kita pegang kunci rumah, dibuka rumah, tidak ada suami ditemukan, atau tidak ada istri, atau tidak ada anak, bagaimana kira-kira? Tentunya pasti sedih. Oleh sebab itu, bukan cuma kita memegang kunci kebaikan, kita berharap masuk surga insya-Allah, bertemu, berjumpa dengan Rasul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz tunggu sebelum kita mulai. Ibu maju-maju ke sini ikut dong. Ibu-ibu yang ibu nyebut ya. Kacok kau ikut dong. Kacok. Ibu-ibu majelis taklim Miftahul Khair dan seluruh jamaah pemirsa Fajar TV yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pada surah Ali Imran, surah ketiga di dalam Al-Qur'an ayat 190 sampai 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu. Ulil albab. Siapa itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian dia berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Siapa itu ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha, berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk. Ya, ibu-ibu tadi ini duduk bukan hanya sekedar duduk, tetapi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu bermakna solat, bermakna zikir. Jadi orang yang solat dalam keadaan berdiri berarti dia berzikir. Orang yang tidak sanggup lagi solat dalam keadaan berdiri maka duduk. Orang yang solat duduk berzikir juga. Orang yang tidak mampu solat duduk, dia tidur baring, berzikir juga. Oh, semua berzikir. Ya, berzikir juga. Karena makna daripada solat itu adalah zikir. Oh, yang tak tidur ya? Kalau dalam keadaan tidur, majelis tidur, mimpi. Oh, mimpi. Oh, yang zikir ya. Saya kira kalau begitu itu ngorok. Ya. Ya. Oh, zikir tidak? Ya, tiga mimpi. Itu mimpi, ngorok, mbaba. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertafakkur. Apa itu tafakkur? Nah, tuh ibu. Bertapa. Dan ibu tadi berdiam diri. Kalau bertafakkur itu kalau di masanya Nabi, di masa Hindu Buddha itu disebut dengan tahanus, bertahanus. Tahanus.
Tambah bingung ibu-ibu kan? Ya, tafakur itu duduk tenang, lalu kemudian dia berpikir merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oh, begitu Ibu. Tafakur. Oh, ya. Jadi tafakur itu merenung, ya, merenung atau berpikir memikirkan ciptaan Allah atau merenungkan ciptaannya Allah. Namun merenung ini tidak hanya sekedar merenung. Karena ada juga orang merenung, narenung kami cicilanna. Ya, banyak. Ya. Narenung kami bisa kaya. Renungkan apa lagi, Bu? Hutannya. Ada tahun saya ibu sini merenung sambil minum kopi, Bu ya. Ya. Merenung. Dewe, posisi enak. Ya. Jadi merenung, Ibu, tafakur. Ulama kita, Ibu, jumhur ulama, hampir seluruh ulama itu memberikan penjelasan bahwa ada 5 tafakkur. Dan ini ternyata tafakkur ini dalam satu riwayat dan beberapa riwayat, tafakkur ini, Ibu, orang yang bertafakkur itu jauh lebih baik daripada dia ibadah selama 60 tahun. Nah, tuh. Bertafakkur itu, ya, bertafakkur itu jauh, bertafakkur sesaat jauh lebih baik daripada 60 tahun selama 60 tahun ibadah. Oh, ya. Mana tahu ibu ikut dia. Oh. Bertafakkur sesaat jauh lebih baik daripada ibadah selama 60. Meski itu tidak sengaja Ustaz ya? Ya. Meski tidak sengaja Ustaz. Iya. Tiba-tiba begini. Punya pencipta, bagus itu bulan. Iya. Oh, ciptaan Allah begitu Bu ya. Allah. Itu masuk tafakkur Iya, juga. Tafakkur sesaat. Oh. Tafakkur sesaat. Oh. Ya, jadi tafakkur sesaat, Ibu, itu jauh lebih baik daripada ibadah 60. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat disebutkan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah ciptaannya Allah dan jangan engkau pikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya orang yang bertafakkur itu, ya, orang yang bertafakkur sesaat bukan hanya sekedar tafakkur, tetapi tafakkur itu disertai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mau tafakkur, yang melahirkan tafakkur yang baik, maka dia harus berzikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir kita bertafakkur, maka melahirkan itu 5 yang disebutkan oleh para ulama. Apa yang 5 itu? Setelah yang mau lewat ini. Nah, Ibu, saya paling suka ibu yang bagi baju putih ujung. Pas Ustaz balik begini, kau nonton, nak lihat ibu dah setengah. Senyum ibu. Ada juga yang iya. Ada tahu mau nak sendian, nak disuruh-suruh. Nah, masih pemirsa di rumah, foto kelanjutannya. Ya. Tausiah kita untuk hari 5 tafakur ya, Ustaz ya. Nah, kita mau beri iklan dulu Ibu ya. Jadi pemirsa di rumah, jangan kemana, tetap di program Ustaz Gaul bersama Sarung Gaya Duduk Kreasi Indonesia. Pemirsa rumah, kembali lagi program Ustaz Gaul bersama Sarung Gaya Duduk Kreasi Indonesia. Dan kita masih bersama ibu-ibu dari Kunci Kebaikan atau Miftahul Masya Allah. Nah, sebelum kita lanjut lagi Ustaz, saya ingatkan kembali buat ibu-ibu jangan lupa untuk kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk. Ini www.gajahduduk.com atau bisa follow Ibu ya. Follow di Facebooknya atau Instagramnya di Gajah Duduk @gajahduduk_. Tahu je underscore? Apa benjo? Anak ibu. Di garis bawah ID Bu ya. @gajahduduk_. Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi, motivasi terbaik.
Ibu. Ada tuh yang dari gigi nah Ustaz ni. Ibu. Ini aku tu gigi bulu dah. Gila gue mikir apa. Kita lanjut lagi Bu ya. Tafsir kita yang pastinya untuk hari ini masih dengan tema 5 tafakkur. Tangan tabarak Ustaz. Ibu-ibu Majelis Taklim Miftahul Khair yang insya-Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan seluruh pemirsa Fajar TV yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah. Amin. Tafakkur pertama tadi yaitu tafakkur tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah itu ada ayat yang tertulis. Ada juga ayat yang tidak tertulis. Apa itu ayat yang tidak tertulis? Ayat yang tidak tertulis seperti pernikahan antara suami istri. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum, apalagi Bu? Min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ya, maka itu diciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling kenal mengenal dan dijadikan dia pasangan. Ibu, itu tanda Ibu. Jadi suamita itu tanda, ayat itu suamita. Ya, istri itu ayat, tanda ayat yang tidak tertulis. Ada juga ayat yang tertulis yaitu ayat-ayat Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, tetapi memahami terjemahannya, memahami arti daripada Al-Quran. Dengan kita memahami, mentafakuri, merenungkan ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala, dengan itu akan melahirkan tauhid dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya. Ibu macam nak pancing Ibu kalau baca Ibu kalau baca Al-Quran, ya, kalau baca Al-Quran, ya, Al-Quran saja terjemahannya. Oh. Jadi kalau usia seperti, mohon maaf, ya. Usia seperti apa? 17 tahun semua di sini. Ya, yang lalu. Ya, 17 tahun yang lalu. Yang lalu. Tidak kurang sedikit. Kalau usia seperti ibu-ibu, usia boleh ya, usia bisa boleh, lebih. Ya, lebih, tapi lebih maksudnya apa? Jangan lebih tua, lah sambung lebih tua, lebih sajalah. Ya. Usia boleh tua tetapi semangat tetap muda. Saya bilang. Ya. Kita je bilang. Iya, Ibu kalau baca Al-Quran, ambil Al-Quran yang punya terjemahan. Beda Ustaz ya? Ya. Untuk seperti ukuran Ibu bukan lagi cuma membaca. Kalau Ramadan menghatamkan Al-Quran, berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, ya bagus. Selesai Ramadan baca satu ayat, biar satu ayat saja, tapi baca dengan terjemahannya. Nah, itu tak 10 ayat. Maknai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memaknai, merenungkan ayat-ayat Allah, maka insya Allah akan melahirkan tauhid dan keyakinan teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita maknai Al-Ikhlas saja, surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu, esa. Allah itu esa, Allah itu tunggal. Kemudian selesai itu, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Di samping Allah itu satu, esa, kemudian Allah tempat bergantung segala sesuatu. Allah tempat meminta. Setelah itu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Apa artinya itu? Ya, tidak beranak dan tidak Masya Allah, ibu pintar ya? Ibu dia. Iya. Oh, berarti Allah itu esa. Dengan kita bertafakkur maka melahirkan keyakinan yang teguh, keyakinan yang kuat, dan melahirkan tauhid itu. Sehingga dengan seperti itu maka kita lebih makrifah. Apa itu makrifah? Lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Ibu
kalau sudah merenungkan ayat-ayat Allah, maka keyakinannya itu lebih bertambah kuat bahwa Allah itu satu, tempat bergantung itu hanya kepada Allah, jadi tidak meminta lagi kepada selain Allah. Karena akidahnya sudah kuat dan keyakinannya makin mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibu lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan cuma Allah yang kita kenal, tetapi juga nama, asma-Nya Allah dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin kita sudah menyebutkan salah satu majelis taklim, dan ternyata majelis taklim itu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, asmaul husna-Nya Allah. Coba ibu nanti sebentar pulang ke rumah kita renungkan satu ayat, ya, ayat ke ayat yang lain. Dan insya Allah ketika kita merenungkan satu ayat itu akan melahirkan ketauhidan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah bacaan Al-Qur'an kalau kita manai dan kita renungkan. Paling bagus kapan? Paling bagus ibu ketika di malam hari sebelum tidur, atau di saat subuh hari, atau di saat sholat malam. Seperti saya begitu. Begitu kita. Kalau malam begitu, tafakur apa tak bangka? Tafakur apa tak bangka? Tak bangka, ya. Kemudian ibu yang kedua. Nah, tafakur yang kedua. Tafakur yang kedua yaitu tafakur tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertafakur tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan rasa syukur dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kalau kita tafakuri nikmatnya Allah, maka akan menambah itu rasa syukur kita dan rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kenapa, mohon maaf, kenapa ada di antara kita yang mungkin kurang kecintaan kita kepada Allah, kurang kesyukuran kita kepada Allah? Karena kita tidak pernah mentafakuri nikmat-nikmat Allah. Nikmat yang mana? Tidak usah nikmat yang masuk, nikmat yang ada pada dalam diri kita saja ini kita tafakuri ibu. Ya, alhamdulillah kita diberikan mata, hidup besek, dapat apa-apa. Syukuri. Coba tafakuri ibu, hidung tak? Iya, bayangkan ini kalau sedikit tuh. Iya. Indah ada. Alhamdulillah ya Allah masih ada hidung. Kok tidak ada? Bayangkan kalau hidung ini, tafakuri hidung ini lubangnya menghadap ke atas. Nah tiba-tiba hujan keras. Bagaimana saja? Ya, coba. Mati ku tak ada. Ada itu disebut sawah tak ada hujan. Ini enggak, hidung tak ada hujan. Enggak ada yang begitu sini ibu-ibu cantik semua hidungnya kan. Mancung-mancung kecil ya. Boleh. Coba ibu, kita diberikan mata yang sempurna, ini nikmat. Oh begitu. Kita diberikan dua telinga yang masih mampu mendengar. Ya, kita renungkan semua ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan, kita tafakuri kedua tangan kita yang begitu sempurna diberikan oleh Allah. Kedua kaki kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita masih mampu berucap, kita mampu berbicara, kita mampu merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita tafakuri nikmat-nikmat Allah, maka akan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang ketika tidur diawali dengan basmalah. Ya. Bismika Allahumma ahya, semua dengan Allah. Kemudian ketika kita bangun tidur, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi at'amana wa sakana. Doa apa itu, ibu? Doa bangun tidur. Ya, kemudian yang ketiga adalah Ustaz, tapi kalau itu memang kita bilang mensyukuri gitu ya. Tiba-tiba ndak sedikit alis tato kan itu ibu ni, dan kita tato sedikit tambah sedikit alis. Memang itu termasuk tidak syukur. Tidak syukur kepada nikmat Allah. Oh, apa semua ibu alis nak kan? Iya, tidak syukur kepada nikmat Allah. Jadi biar ibu tekan. Kita renungkan nikmat Allah, insya Allah akan melahirkan syukur dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau sudah kita cinta kepada Allah, maka Allah juga akan cinta kepada kita semua. Kemudian yang ketiga
tafakkur tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertafakkur dengan janji-janji Allah, maka insya Allah akan melahirkan itu kecintaan tentang kehidupan akhirat. Jadi kalau kita bertafakkur, kita tafakkur tentang ancamannya Allah, maka insya Allah akan melahirkan kecintaan terhadap hari akhirat. Bukankah disebutkan dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia yang kita alami sekarang. Kemudian yang keempat, Ibu, tafakkur yang keempat yaitu tafakkur dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ada janji-janji Allah. Janji-janji Allah. Kemudian yang keempat ini tafakkur dengan ancamannya Allah, tentang ancamannya Allah. Perhatikan ancaman. Dengan tafakkur dibuat gitu, Ustaz. Oh, gitu. Tak. Saya lupa bahasa bibirku. Iya, juga. Iya. Tafakkur tentang ancaman Allah maka akan melahirkan sikap waspada terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang akan kita lakukan. Seperti apa itu? Seperti apa? Misalnya kalau maki yang kecil saja yang biasa. Oh, menggibah. Tuh? Atau pote-pote apa? Ya. Tapi karena kita ingat, kita tafakkur dengan ancamannya Allah, siapa yang suka? Dosa. Bukan gitu. Cuma dosa. Ditarik nanti baru dikit. Ya Allah. Wah. Pokoknya langsung tiba-tiba berhenti, aman ya. Iya. Jadi begini. Aman. Tafakkur. Udah bertanya ini ibu tinggi di belakang. Kenapa bisa tinggi? Oh, ada kursi. Baru ku tengok. Abang kakak ada nama. Iya, yang terakhir tafakkur tentang kekurangan diri kita. Dengan kita tafakkur tentang kekurangan diri kita, maka insya Allah tentang kekurangan yang dimaksud di sini kekurangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, gitu. Maka melahirkan itu, Ibu, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah 5 tafakkur yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Silakan. Begitu, Ji? Iya. Begitu, Ji, Bu. Iya. Mbak, Kak. Ibu. Pemirsa yang di rumah, yang pastinya untuk hari luar biasa, Pak Ustadz sudah berikan tausiahnya tentang 5 tafakkur. Siap-siap semua ibu-ibu yang ada sini, karena kita akan berikan kesempatan untuk 2 penanya. 2 penanya ini akan kita kasih dari sarung gajah. Nah, siapa yang mau dapat hadiah? Siapa mau? Mau semua? Tapi itu warnanya? Ya, sudah warna. Karos ya. Miftahul Khair yang pernah beli 100 pieces ya. 100 pernah tahu. 100 pieces. Iya, 100 pieces bagi-bagi ya, Ibu. Masya Allah. Tapi sebentar, kita tahan dulu karena kita mau beri iklan dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Ustadz Kaul bersama Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Bisa di rumah, kembali lagi di program Ustadz Kaul bersama Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Dan masih bersama dengan Majelis Talim. Masya Allah. Iya Ustadz, jadi baru ingat, ternyata dulu Miftahul Khair itu beli 100 pieces untuk Sarung Gajah Duduk. 100 pieces. Pas mau puasa ya, mau dibagi-bagi. 100 pieces. 100 pieces. Oh. Insyaallah ya, mudah-mudahan nanti kalau puasa dibagi-bagi lagi ya. Dibagi lagi. Dapat lagi semua sarung Bu ya. Tepuk tangan dulu dong Ibu. Masyaallah. Nah, sekarang kita akan kasih kesempatan 2 penanya. Ya, dari mana dulu? Belakang dulu deh, belakang dulu. Ya. Oh, kodong. Biasa, Bu. Ya, umur yang lebih. Begitu memang. Lebih saja berdiri. Sedikit baik. Perkenalkan nama dari Majelis Takliman. Di sini. Di sini. Ya. Lagi.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herian Yahya dari Miftahul Khair. Di mana kita tinggal di sini? Jalan Moensi. Mas, satu tangan dulu dong. Pertanyaannya. Pertanyaannya. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, kira-kira kalau kita ke tafakur itu kira-kira jam-jam berapa yang supaya betul-betul kita kena sama dijabah sama Allah? Kalau kita ke tafakur atau kita mau tafakur? Yang mana? Kalau saya mau ke tafakur. Kalau kita mau ke tafakur, nih PT-PT boleh tanya. Kalau mau tafakur kira-kira bagusnya di jam berapa gitu ya? Oh itu yang kalau mau tafakur Ustaz. Kita mau ke tafakur nanti kadang kita dulu semua. Itu aja Bu. Ya. Cukup satu mau. Satu. Iya, iya, iya. Tafakur Ikut pancing. sesaat apa artinya Pak Ustaz? Tafakur. Tafakur sesaat. Ya. Oh sesaat. Saya kira sesaat. Tafakur sesaat Ustaz. Itu aja Bu. Cukup nih. Nggak ada lagi. Aman? Kasih aja Ustaz. Sini ke Bu. Sini. Depan. Masya Allah. Ibu Herian. Ke sana Bu. Ya. Ya pegang ke Bu. Ya. Iya. Sama-sama. Ada sikit Bu Haji. Masya Allah. Oh benar pelan-pelan ke. Nah terus Ustaz, bagus ya. Ya. Pertanyaan yang bagus ya. Selanjutnya yang kedua. Ibu, oh ibu ini. Ibu ini katanya. Ya, ada. Ini mau. Oh kau doang pegang sapi kau. Mau di mana Bu? Perkenalkan namanya, dari masyarakat mana? Tinggal di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Asyar. Ada satu sini Ibu. Nama saya Fauzia Asyar. Iya. Nama Jalan Sungai Walamai. Iya. Saya dari Miftahul Khair. Masya Allah. Yes. Yang saya mau tanyakan. Oh, aku bagikan gimana kecil dulu suara tak. Tafakur yang pertama yaitu salah satunya membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu bisa dibagi dua, membaca ayat yang tertulis dan tidak tertulis. Apakah dengan banyak membaca Al-Quran dan mentadaburinya itu bisa menambah keimanan kita kepada Allah? Saya kira itu Ustaz. Mengerti Ciki? Mengerti Ciki Bu? Ya? Mengerti? Diulang. Kecil suara lu. Apakah dengan banyak membaca Al-Quran atau mentadaburinya dapat meningkatkan keimanan kita dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Oh, cuma satu tangan dulu. Kasih hadiah aja Ustaz, kasih hadiah juga. Maju sini Bu. Oh itu paham. Set kamera Bu ya. Senyum Ibu, senyum. Tepuk tangan. Masya Allah. Jadi Ibu Di, jangan ditambah lagi. Mengerti Cik Ustaz? Iya. Betul gini. Jawab lagi. Istrinya bendahara masjid. Oh, Oh istrinya bendahara masjid. Bisa pinjam adakah? Menyimpannya silaturahmi. Ada yang 100? Ada yang? Ya, silakan. Ustaz. Oh, tanya Ustaz. Pertanyaan pertama tadi tentang waktu yang paling tepat atau waktu yang khusyuk untuk Iya. bertafakur. Kalau mau kita tafakur. Kemudian yang kedua tadi tafakur sesaat, ya. Tafakur sesaat itu Bu, ketika kita berzikir, merenungkan ayat-ayat Allah, lalu kemudian kita tiba-tiba menemukan sesuatu di dalamnya dan melahirkan hikmah, maka itulah yang disebut dengan tafakur sesaat. Tafakur itu tidak perlu banyak Ibu, tidak perlu lama. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tafakur tentang siapa yang ciptakan ini bintang, siapa yang ciptakan ini bulan. Dengan bertafakkur itu lalu kemudian melahirkan bahwa sesungguhnya yang ciptakan ini tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu tafakur sesaat Ustaz ya. Tafakur sesaat. Jadi sesaat saja, tidak perlu lama-lama ini.
Ya, sesaat. Kemudian waktu yang tepat, waktu yang baik adalah di sepertiga malam. Sepertiga malam, Bu. Tahu Jiki? Ya, sepertiga malam. Dengan bertafakur di sepertiga malam itu, Ibu, itu adalah waktu yang paling baik. Dan sekaligus saya jawab pertanyaan kedua. Ya, tunggu dulu Pak Ustaz. Ya. Berarti tak menjawab Ibu kepada itu petipu tadi bang, mah. Ya, Tahu? Sini gini. nanti ada pertanyaan khusus. Iya. Ya. Sepertiga malam, Bu ya. Sepertiga malam. Tahu sepertiga malam? Ya. Apa itu? Hah? Tahajud. Masya Allah, pintar betul ini Ibu minta lahir, tahu dia? Iya. Tangan dulu pada saya. Yang ke Ibu. Ibu. Ya. Ibu bendahara. Ibu Adakah bendahara. 100? Ya. Apakah dengan kita banyak membaca Al-Quran itu kita bertafakur kepada Allah dengan banyak membaca Al-Quran, Mentadaburinya ya, juga Ustaz. mentadaburinya, melahirkan tauhid dan keyakinan. Itu sudah jelas. Ketika Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, dia mendengarkan saudara perempuannya itu membaca Al-Quran, lalu kemudian saya singkat saja ceritanya, itu di adiknya itu Ibu mohon maaf ya, ditempeleng, ditampar. Tampar ya. Lalu kemudian adiknya itu jatuh dan mushaf itu terbongkar Ibu, bercecer. Lalu kemudian ia ambil, lalu Umar bertanya, apa yang engkau baca itu? Lalu kemudian adiknya berkata, ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mari ke sini, aku mau lihat. Tidak, engkau tidak bisa menyentuhnya kecuali dengan mandi bersuci. Setelah Umar mandi bersuci, lalu dia baca surat Toha. Dengan dia baca surat Toha itu Ibu, Umar biiznillah itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi Ibu kalau mau menambah keimanannya itu baca di malam hari, baca Al-Quran. Bacanya kapan? Di sholat tahajud. Setelah selesai sholat tahajud, baca 5 ayat, baru kemudian tafakur itu 5 ayat tersebut Ibu. Insya Allah akan melahirkan itu keyakinan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan biasanya tidak terasa kita meneteskan air mata. Iya. Ya. Luar biasa. Dan di saat itu pula lah Allah akan memberikan hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang senantiasa berzikir dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban pertama dan kedua, gimana jawabannya Bu? Aman ya? Ya, aman. Ibu yang kedua baik, aman ya Bu ya? Sarungnya aman. Sarung aman. Aman. Ya. Adakah 100 Ibu? Itu aja. Ya. Kesimpulan Ustaz. Baik, sebagai kesimpulan, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa tafakur sesaat itu jauh lebih baik daripada beribadah daripada 60 tahun. Kemudian yang kedua sebagai kesimpulan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kita memikirkan zatnya Allah, cukup kita tafakkur, pikirkan itu, renungkan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan melahirkan ketauhidan, keyakinan dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya hamba yang fakir, yang dhaif ilallah, miskin ilmu, bahkan kurang sempurna dalam ibadah. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi ila subulil hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Oh Ibu. Apa tadi Ben temanya? 5. Yang pertama, kedua, ketiga, ya 4, nenek juga, gimana tidak? Begini Ustaz cerita begitu aja. Nah kalian coba, bajunya Ustaz gak bagus nih, sarung gak jadi wudhu. Kan jadi cerita sarung gak jadi, topinya juga sarung gak jadi. Sarung apa lagi? Iya, oh, makanya jangan lupa untuk mengetahui produk-produk terbaru, begitu pun pemirsa di rumah. Yang mau mengetahui produk terbaru, jangan lupa kunjungi websitenya di mana? Yang keren dong, www.gajahdudu.com.
Atau bisa kunjungi atau bisa follow ya Facebook dan Instagramnya di @gajahdudu_a. Underscore ID ya. Nah, mudah-mudahan tausiah tadi bisa dibawa pulang ya Bu ya. Masuk telinga kanan, keluar. Masuk telinga kanan. Tinggal di mana? Ya, mudah-mudahan bisa dibawa pulang jadi sahabat buat kita semua nanti Bu ya. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Majestali Miftahul. Tepuk tangannya di mana? Yang pastinya juga pemirsa di rumah, mohon maaf kalau saya salah kata karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan khilafah milik kita manusia. Sampai jumpa lagi di beragam masyarakat berikutnya bersama Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.